Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat One Edu, jumpa lagi bersama dengan One Edu Channel. Di video kali ini kita akan membahas menentukan resultan gaya Coulomb 3 muatan untuk contoh kasus segitiga sama sisi dan siku-siku. Namun, sebelum kita lanjutkan video ini, ada baiknya untuk mengklik tombol like dan subscribe pada video di bawah ini. Resultan gaya pada titik-titik sudut segitiga sama sisi. Perhatikan gambar segitiga di bawah ini. Ada sebuah segitiga sama sisi. Kita tahu bahwa segitiga sama sisi mempunyai sudut masing-masing sudutnya. Tiap-tiap sudut yaitu sebesar 60 derajat. Lalu kita letakkan 3 muatan. Muatan yang paling atas adalah muatan positif. Muatan yang sebelah kiri muatan positif, dan muatan yang sebelah kanan adalah bermuatan negatif. Kita kasih tanda muatan A di atas, B sebelah kiri, dan C sebelah kanan. Untuk menyelesaikan soal segitiga sama sisi, caranya kita perhatikan contoh di bawah ini. Yang pertama adalah uraikan vektor gaya setiap muatan. Oke, sekarang kita ulang bahwa jika ada 2 muatan yang sama, maka akan timbul gaya yang saling tolak-menolak. Dan jika ada 2 muatan yang berlawanan jenis, maka akan timbul gaya yang saling tarik-menarik. Oke, sekarang kita uraikan vektor gaya tiap muatannya. Muatan A dengan muatan B, karena kedua muatan adalah sama-sama positif, maka akan timbul gaya yang saling tolak-menolak. Gaya FAB dan gaya FBA arahnya saling menjauh. Sekarang kita perhatikan muatan A dengan muatan C. A positif, C negatif, maka akan timbul gaya yang saling tarik-menarik, di mana FAC dan FCA arahnya saling mendekat. Dan kita ulang lagi untuk gaya B dengan gaya C. Muatan B dan muatan C bermuatan yang tidak sama, maka akan timbul gaya yang saling tarik-menarik, di mana FBC dan FCB arahnya saling mendekat. Lalu, catatan yang kedua adalah setelah menguraikan masing-masing gaya-gaya di tiap-tiap muatan, maka kita gunakan sudut terkecil dari 2 vektor gaya tersebut. Sekarang kita perhatikan di muatan A. Gaya FAB dan gaya FAC mempunyai sudut sebesar 120 derajat. Dari mana angka 120 derajat? Yaitu dari jika satu garis lurus, maka mempunyai sudut 180 derajat. Jika bagian yang ini 60 derajat, maka sisanya muatan A itu mempunyai sudut 180 dikurang 60 sama dengan 120 derajat. Maka ini adalah sudut yang kita ambil. Sudut yang terbesarnya yang mana? Yaitu yang sebelah sini. Nah, ini yang terbesar. Jadi yang kita ambil yang terkecil. Kita lagi ulangi untuk muatan B. Pada muatan B, FBA dan FBC mempunyai sudut sama, yaitu 180 dikurang 60 derajat, maka muatan B mempunyai sudut sebesar 120 derajat. Sedangkan sudut yang dibentuk oleh muatan C, FCA, dan FCB mempunyai sudut kedua gayanya, yaitu 60 derajat, yaitu bagian ini sebesar 60 derajat. Setelah itu, lalu kita lihat tahapan berikutnya. Besar gaya total pada tiap sudutnya. Misalkan kita ambil contoh, berapakah besar resultan gaya pada muatan A yang diakibatkan oleh FAB dan FAC dengan sudutnya sebesar 120 derajat. Kita gunakan persamaan resultan gaya pada muatan A yang ini nilainya adalah akar dari
FAB dikuadratkan ditambah dengan FAC dikuadratkan ditambah dengan 2 dikali FAB dikali FAC dikalikan dengan cos theta. Persamaan ini berlaku untuk muatan A. Sedangkan untuk muatan B, kita bisa mengganti nilai FAB dengan FBA, FAC dengan FBC, ditambah dengan 2 dikali FBA dikali FBC kalikan cos theta-nya. Sedangkan jika pertanyaannya pada muatan C, maka persamaan ini kita ganti dengan memasukkan nilai gaya-gayanya. Berarti jika pertanyaannya resultan gaya pada muatan C, maka kita ganti FAB-nya dengan FCA kuadrat ditambah dengan FCB kuadrat ditambah dengan 2FAB dikali FAC dikalikan dengan cos theta. Dikalikan dengan cos theta-nya. Nah, sekarang kita masukkan. Misalkan kita fokus ke muatan A ya. Di sini FAB-nya kita cari dengan menggunakan persamaan hukum kolom. FAB sama dengan K dikalikan dengan kedua muatan AB, berarti QA dikali QB, dibagi dengan jarak antara A dan B, dikuadratkan. Sedangkan jika kita menghitung gaya pada AC, maka nilainya adalah FAC besarnya sama dengan K QA dikalikan dengan QC dibagi dengan RAC kuadrat. Nah, jadi penamaan muatannya disesuaikan dengan simbol dari gayanya. Jika gayanya adalah FAC, maka Q-nya QA, yang kedua Q-nya QC. Nah, sekarang untuk mempermudah, nilai cos 60 adalah setengah, sedangkan jika cos 120, nilainya adalah min setengah. Contoh 1 untuk soal segitiga sama sisi. Perhatikan contohnya di bawah ini, pahami kalimatnya. Ada 3 muatan, Q1, Q2, dan Q3 masing-masing bermuatan sama 100 mikrokolom. Menempati titik-titik segitiga sama sisi dengan panjang sisinya sebesar 30 cm. Tentukan besar gaya Coulomb yang dialami oleh muatan Q1. Nah, untuk memperjelasnya, kita buat diketahui di mana Q1, Q2, dan Q3-nya sama sebesar 100 mikrokolom. Masih ingat pada video sebelumnya bahwa 1 mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Maka kita ganti 100 dikali 10 pangkat min 6, 100 10 pangkat plus 2 dikalikan dengan 10 pangkat min 6, maka dijumlahkan hasilnya 1 kali 10 pangkat min 4 kolom. Sedangkan jaraknya karena sama sisi berarti sisinya sama semua sebesar 30 cm atau dirubah ke dalam meter 0,3 meter. Kemudian kita ubah menjadi notasi ilmiah, maka 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Min 1 artinya dari memindahkan angka koma ke sebelah kanan angka 3. 1 langkah, maka jadinya 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Pertanyaannya, hitunglah, tentukan nilai gaya pada Q1 atau disebutnya dengan F1. Nah, untuk mempermudah, kita menggambarkan soal ini ke dalam segitiga sama sisi beserta muatannya, di mana kita kasih simbol Q1 bagian atas, Q2 bagian kiri, sebelah kiri, dan Q3-nya sebelah kanan. Karena segitiga sama sisi, sisinya sama, dan sudutnya semuanya sama, sama-sama 60 derajat, kita fokus pada muatan Q1-nya. Kita ulang lagi, fokus pada muatan Q1, karena Q1 yang ditanyakan. Nah, interaksi antara Q1 dengan Q2, Q1 dengan Q3, kita lihat di sini, Q1 positif berinteraksi dengan Q2 positif, maka akan timbul gaya yang saling
menjauhi, di mana F12 atau gaya akibat muatan 1 dan muatan 2 arahnya menjauhi muatan 2-nya. Sedangkan kita lihat lagi Q1 positif dan Q2-nya dan Q3-nya positif, maka akan timbul gaya yang sama sejenis, berarti gayanya saling tolak-menolak, yang Q1 akan menjauhi muatan 3 dengan arah ke atas. Nah, kita tentukan berapakah sudut yang dibentuk oleh F12 dan F13. Sudutnya yaitu sebesar 60 derajat, maka kita menentukan berapakah resultan gaya F1. Nah, untuk menjawab berapa besar resultan F1, maka kita hitung berapakah gaya pada muatan 1 akibat muatan 2, atau disebutnya dengan gaya antara 1 dan 2. Dengan menggunakan persamaan hukum kolom, F12 sama dengan K dikalikan Q1 kalikan Q2 dibagi dengan R12 dikuadratkan. Kita masukkan nilai K-nya sebesar 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 4. Angka satunya nggak usah dituliskan, nggak apa-apa karena koefisiennya 1. Dikalikan dengan 10 pangkat min 4 dibagi jarak antara 1 dan 2-nya sama sisinya, yaitu 3 kali 10 pangkat min 1 lalu dikuadratkan. Nah, hasil perhitungan 9 kali 10 pangkat 9 kita biarkan dulu. Yang ini 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 4 kalau perkalian dijumlahkan, berarti min 4 ditambah min 4 sama dengan 10 pangkat min 8. 3 kuadrat sama dengan 9. 10 pangkat min 2 min 1 dikuadratkan. Tinggal kalikan min 1 kali 2 maka sama dengan min 2. Dan sekarang kita coret angka 9-nya. 9 atas sama 9 bawah. Lalu kemudian kita pembagian pangkatnya dimasukkan. Maka sisanya angka 9-nya habis. Sekarang 10 pangkat 9 dan 10 pangkat min 8 perkalian maka dijumlahkan. Sedangkan min 2 pembagian maka dikurang. Maka hasilnya akhirnya adalah 9 ditambah 9 dikurang 8 ditambah 2 atau sama dengan 10 pangkat 3 Newton. Selanjutnya kita hitung berapakah gaya akibat dari muatan 1 dan 3 atau F13. F13 besarnya adalah K kalikan dengan Q1 kalikan dengan Q3 muatannya dibagi dengan jarak antara 1 dan 3 dikuadratkan. Kita masukkan K-nya sama 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya karena sama identik, maka Q1-nya 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 4 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan, sama dengan yang sebelah kiri ya hasilnya, karena muatannya sama, yaitu kita percepat saja. Hasil akhirnya adalah 10 pangkat 3 Newton. Nah, setelah mendapatkan F1 10 pangkat 3 Newton, F13 10 pangkat 3 Newton, lalu kita tentukan besar resultan F1, di mana besarnya F1 menggunakan persamaan akar dari F12 dikuadratkan, F13 dikuadratkan ditambah dengan F12 kali F13 dikalikan dengan cos sudut yang dibentuk oleh F12 dan F13. 60 derajat ini adalah sama dengan sudut yang ini ya. Jadi dalam matematika kalau yang berhadapan atau yang berseberangan nih sama sudutnya sama-sama 60 derajat. Nah, kita masukkan berapa cos 60 pada video yang awal tadi, besarnya setengah. Kita masukkan cos 60 derajat adalah setengah, kita masukkan ke sini nilainya. F12 sebesar 10 pangkat 3 dikuadratkan ditambah dengan F13 10 pangkat 3 dikuadratkan ditambah dengan 2 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 cos 60 derajat. Maka hasilnya 10 pangkat 3 dikuadratkan 10 pangkat 6 ditambah 10 pangkat 6 ditambah dengan 2 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 pangkatnya dijumlahkan. Jadi 2 kali 10 pangkat 6 dikali dengan cos 60 adalah setengah, maka angka 2-nya boleh dicoret yang ini. Maka hasil akhirnya adalah 1 10 pangkat 6 ditambah 10 pangkat 6 ditambah 1 10 pangkat 6 atau sama dengan depannya koefisiennya ini kan 1 ya,
1, 1, 1, maka jumlahnya 3 kali 10 pangkat 6. Nah, kita akarkan, angka 3 tidak bisa dikeluarkan atau tidak bisa diakarkan. Yang bisa diakarkan adalah 10 pangkat 6-nya. 10 pangkat 6 diakarkan adalah 10 pangkat 3, akar dari 3. Maka ini adalah resultan gaya untuk F1. Oke, sampai sini. Jika ada yang kurang paham, maka tuliskan dalam kolom komentar di bawah ini. Oke, selanjutnya kita fokus menentukan resultan gaya pada titik-titik sudut segitiga siku-siku. Bagaimana caranya? Perhatikan pada video ini. Yang pertama, jika kita mempunyai 3 muatan yang terletak tepat pada sudut-sudut segitiga siku-siku, maka cara menyelesaikan soal seperti ini, ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, 1. Uraikan vektor gaya tiap muatan. Tiap muatan di sini kita fokuskan pada muatan yang B. Kenapa yang B? Karena yang B letaknya tepat pada siku-sikunya. Sekarang kita perhatikan, B akan berinteraksi dengan A dengan muatan yang sama, maka akan timbul gaya Coulomb yang arahnya saling tolak-menolak. Sehingga gaya yang diakibatkan B oleh A yaitu akan menjauhi muatan A dengan arah ke bawah. FBA. Sedangkan B bermuatan positif dan C bermuatan negatif, maka akan timbul gaya Coulomb yang arahnya saling tarik-menarik, maka akan menghasilkan gaya FBC dengan arah mendekati muatan C. Tahap yang kedua adalah sudut dua vektor gaya di siku-siku besarnya adalah 90 derajat. Sudut antara FBC dan FBA sebesar 90 derajat. Dan selanjutnya adalah besar gaya total di sudut segitiga siku-siku, nilainya dapat dicari dengan menggunakan FRC. Ini adalah resultan dari FBA dan FBC. Besarnya adalah gaya di muatan B sama dengan akar dari FBC kuadrat ditambah dengan FBA kuadrat ditambah dengan 2 kali FBC kali FBA dikalikan dengan cos theta. Karena sudut yang dibentuk adalah 90 derajat, di mana cos 90 nilainya sama dengan 0, maka persamaannya FRB atau gaya total di B sama dengan akar dari FBC pangkat 2 ditambah dengan FBA pangkat 2. Dan untuk menghitung nilai FBC-nya, kita gunakan hukum Coulomb. Besar gaya pada BC atau akibat dari muatan B dan C adalah sama dengan akar dari sama dengan K kalikan QB kalikan QC dibagi dengan jarak antara F, B, dan C dikuadratkan. Dan untuk menghitung nilai FBA, caranya sama dengan menggunakan hukum Coulomb, di mana besar FBA sama dengan K kalikan muatan B kalikan muatan A dibagi dengan jarak antara B dengan A dikuadratkan. Oke, sampai sini. Jika kurang paham, silakan tuliskan dalam komentar di bawah ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk segitiga siku-siku. Perhatikan contoh di bawah ini. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita lihat terdapat 3 muatan QA sebesar 6 kali 10 pangkat min 6 dengan jarak antara A dan B sebesar 30 cm. Kemudian QC, QB-nya bermuatan negatif min 10 pangkat min 6 kolom dan QC bermuatan 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jarak antara B dan C sebesar 30 cm. Hitunglah besarnya gaya Coulomb pada muatan B. Nah, sekarang kita lihat di sini, muatan B itu letaknya tepat pada siku-sikunya. Caranya sama, yang pertama diketahui QA 6 10 pangkat min 6, QB min 10 kali 10 pangkat min 6 kolom, QC sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan jarak RAB dari A ke B sama dengan 30 cm. Kita buat notasi diubah ke meter, 0,3 meter atau 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Contoh soal yang kedua,
Di sini kita akan menentukan besar resultan gaya kolom akibat 3 muatan pada siku-siku. Besar resultan gaya pada muatan QB. Yang pertama adalah kita lihat diketahuinya. QA sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6 coulomb. QB sama dengan min 10 kali 10 pangkat min 6 coulomb. QC sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Jarak antara A dan B-nya sama dengan 30 cm. Jarak antara B dan C sama dengan 30 cm. Kedua-duanya kita ubah ke dalam meter, sehingga nilainya 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Tentukan besarnya gaya pada muatan B. Gaya pada muatan B yang letaknya pada siku-siku. Pertama adalah tentukan arah vektor gaya B terhadap muatan A. Muatan A dan muatan B dengan arah yang dengan jenis muatan yang tidak sama, maka akan timbul gaya saling tarik-menarik, sehingga vektor gayanya dari B ke arah A dengan besar. Gaya antara A dan B sama dengan FAB sama dengan K QA kalikan QB per RAB pangkat 2. Kita masukkan nilainya. Konstantanya 9 kali 10 pangkat 9. Muatan A-nya 6 kali 10 pangkat min 6. Muatan B-nya min 10 kali 10 pangkat min 6. Tanda negatifnya tidak dimasukkan dalam perhitungan. Tanda negatif dan positif dalam muatan hanya menentukan vektor gayanya. Sehingga kita masukkan 10 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan jarak AB-nya 3 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Sehingga dapat diperoleh hasilnya adalah sama dengan 6 Newton. Selanjutnya, vektor gaya B terhadap C min dengan plus saling tarik-menarik, maka gaya yang dihasilkan dari B menuju ke C atau saling tarik-menarik. Dengan besar FBC sama dengan FBC K kalikan QB kalikan QC dibagi dengan RBC pangkat 2. Kita masukkan nilainya dengan konstanta 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya ingat tadi bahwa tanda min-nya tidak dimasukkan dalam perhitungan. 10 kali 10 pangkat min 6. QC-nya 8 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Sehingga diperoleh nilai hasilnya sama dengan 8 Newton. Dan untuk selanjutnya, besar gaya total akibat muatan A dan muatan C di titik B dengan besar sudut 90 derajat diperoleh besar resultan sebesar FB, di mana besar FB gaya di titik B sama dengan akar dari FBC pangkat 2 ditambah dengan FBA pangkat 2. Kita masukkan nilainya. FBC sama dengan 8, kita kuadratkan. FBA sama dengan 6 dikuadratkan. Maka hasilnya akar dari 64 ditambah 36 atau akar dari 100. Akar 100 sama dengan 10. Sehingga diperoleh gaya total di B sama dengan 10 Newton. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan dalam komentar dalam video ini. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like,